Riwayat Orang Kudus 24 Mei, Santa Ana Pak Agi. Santa Ana Pak Agi lahir pada tahun 1783 dalam keluarga Katolik yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi Sungai Han. Ia tidak terlalu pandai dalam belajar katekese dan melafalkan doa-doa dasar yang pada masa itu masih diucapkan dalam bahasa Latin. Namun ia mencintai Allah dengan sepenuh hati. Ia selalu berkata, "Saya tidak dapat mengenal Allah sebanyak yang saya inginkan, namun saya dapat berusaha untuk mencintai Dia dengan sepenuh hati." Pada usia 18 tahun, ia menikah dengan Franciscus T. Mun Hong dan melahirkan baginya 2 putra dan 3 putri. Ia membesarkan anak-anaknya dengan baik, mengajarkan mereka kebajikan iman. Keluarganya tidak kaya, namun berusaha untuk hidup dengan adil. Ana Pak Agi memiliki devosi khusus kepada kisah sengsara Tuhan, dan dia merenungkan 5 lukanya dengan air mata. Ketika mendengar ada umat Katolik yang ditangkap dan menderita karena disiksa, ia menjelaskan kepada anak-anaknya tentang para martir Kristus dan mengungkapkan harapannya untuk memperoleh mahkota kemartiran. Pada bulan Maret 1836, ia ditangkap bersama suami dan putra sulungnya, Ung Chon. Suami dan putranya tidak dapat menahan siksaan dan memutuskan untuk murtad. Lain halnya dengan Ana. Walau sudah disiksa dengan mengerikan, imannya tidak pernah tergoyahkan. Baginya, rasa sakit akibat semua siksaan fisik yang dialami rasanya tidaklah seberapa dibandingkan rasa sakit yang ia rasakan saat melihat suami dan putranya telah murtad. Setelah bebas dengan menjual imannya, sang suami bersama putranya kembali ke penjara setiap hari untuk membujuk Ana agar mengikuti jejak mereka. Ia menceritakan tentang nasib keluarganya setelah ditinggal Ana, kecemasan ibu mertuanya yang sedang sakit, dan tangisan anak-anak yang masih kecil karena ibunya. Cerita suaminya membawa penderitaan hebat bagi Ana Pak Agi. Sejenak imannya goyah, terbayang dalam benaknya bila ia menyangkal Kristus, ia dapat kembali menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Ia dapat kembali menjadi seorang istri yang taat bagi suaminya dan menjadi seorang menantu yang berbakti bagi ibu mertuanya. Bila ia meninggalkan imannya, ia dapat membawa kembali kedamaian dan kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Namun secara luar biasa, Ana Pak Agi dapat mengatasi godaan duniawi ini. Dengan bercucuran air mata, Ana menolak permohonan keluarganya untuk murtad. Ia malahan memohon pada suami dan putranya agar bertobat dari kemurtadan dan kembali menjadi pengikut Kristus yang setia. Beberapa kerabatnya juga datang ke penjara dan membujuknya untuk murtad. Ana Pak Agi mendengarkan mereka dan menjawab demikian. Apakah sepadan memilih kematian kekal hanya agar dapat hidup beberapa hari lagi? Daripada mendesak saya untuk murtad, lebih baik kalian bertobat. Kalian harus iri akan keberuntungan saya. Sipir penjara juga mendesak dia dengan berkata, "Suami dan putramu telah dibebaskan dan kembali ke rumah. Dengan hanya 1 kata kamu dapat berbuat yang sama. Kamu begitu keras hati sehingga tidak dapat digerakkan oleh permohonan mereka. Apakah kamu memiliki banyak nyawa?" Kemudian Ana Pak Agi menjawab, "Kemurtadan suami dan putra saya adalah urusan mereka. Apa hubungannya dengan saya? Walau mereka telah murtad, saya memilih untuk mempertahankan iman saya dan mati untuk itu." Ia kemudian disiksa lagi dengan dipukuli sampai dagingnya lepas dan tulang-tulangnya terlihat. Namun Ana Pak Agi tetap bertahan dan berlutut sambil berdoa. Akhirnya, sang komisaris menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mematahkan iman wanita perkasa itu. Ana Pak Agi lalu dipindahkan ke penjara yang lain. Di sana ia kembali menjalani siksaan yang mengerikan. Dalam persidangan, hakim membujuknya untuk murtad. "Suami dan putramu telah dibebaskan. Dengan 1 kata saja, kamu juga bebas seperti mereka." Ana Pak Agi menjawab, "Itu keinginan mereka sendiri. Keinginan saya adalah mati bagi Tuhan." Setelah 3 tahun di penjara, Ana Pak Agi yang saat itu berusia 57 tahun dijatuhi hukuman mati pada tanggal 10 Mei 1839 dengan tuduhan membaca buku-buku sesat dan gambar-gambar yang jahat. Ia dieksekusi bersama 8 martir Katolik lainnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 1839 di luar pintu gerbang kecil barat, Seoul, Korea Selatan. Santa Ana Pak Agi dibeatifikasi bersama para martir Korea lainnya oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 5 Juli 1925 dan dikanonisasi pada tanggal 6 Mei 1984 di Yeouido, Seoul oleh Paus Yohanes Paulus II.